Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, salam warahmatullahi sejahtera dan wabarakatuh. salam damai buat kita semua. Semoga kita semua pada siang hari ini diberikan kesehatan dan semangat untuk mengikuti dialog virtual yang sudah sampai episode ke-33. Hebat, keren. Luar biasa ya. Luar biasa ini. Gimana suhu kita datang nih, Prof. Endang? Bang Endang belum datang Oh, sepertinya. Bu. belum. Ya, baik sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Citra Srikandi Indonesia yang bekerja sama dengan Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda Universitas Padjadjaran dalam penyelenggaraan kegiatan rutin dialog virtual setiap bulannya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Citra Srikandi Indonesia yang telah mengundang saya untuk menjadi host. Dan saya juga ingin memperkenalkan diri, nama saya Emi Sundari. Saat ini saya kandidat doktor di Universitas Padjadjaran dan sedang menunggu jadwal sidang akhir. Dan saya juga bekerja di Universitas Negeri Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Baik ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian yang telah hadir di dialog virtual siang hari ini. Dialog kita pada siang hari ini bertemakan kearifan lokal sebagai fondasi karakter dan etika generasi milenial. Kami mengundang 3 narasumber yang luar biasa pengalaman dan keahliannya yang nantinya akan diberikan waktu sekitar 20 menit ke depan untuk memaparkan materi dan berdiskusi. Setelah ketiga narasumber memaparkan materinya, akan ada sesi tanya jawab. Baik, ibu-ibu sekalian dan rekan-rekan semua, saya akan memperkenalkan ketiga narasumber kita yang keren-keren. Yang pertama yaitu Profesor Dr. Trianti Nugraheni, MSI, betul ya Bu ya? Beliau Betul. adalah guru besar dan sekarang menjabat sebagai Wakil Dekan bidang akademik di Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau mengenyam pendidikan sarjana di Institut Seni Indonesia Yogyakarta tahun 1995, magister di Universitas Padjadjaran Bandung 2001, dan doktoral di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2010. Beliau banyak menerbitkan artikel ilmiah, buku-buku tentang seni pertunjukan dan kebudayaan di Indonesia. Beliau juga banyak terlibat dalam forum ilmiah nasional dan internasional. Penghargaan yang pernah beliau terima yaitu Misi Kebudayaan ke Peru, Jepang, Singapura, dan India. Dan penghargaan yang telah beliau terima yaitu Satya Lencana 10 tahun dan Satya Lencana 20 tahun. Keren banget, Bu. Dan narasumber kedua kita yaitu Profesor Dr. Mulyaningsih, MSI. Beliau meraih gelar doktor ilmu administrasi dari Universitas Pasundan pada tahun 2010. Beliau juga meraih gelar magister ilmu administrasi dari universitas yang sama pada tahun 2002 dan gelar sarjana dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang sekarang adalah Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 1987. Saat ini beliau adalah profesor di Universitas Garut, mengajar program sarjana dan pasca sarjana di Fakultas Ekonomi dan anggota masyarakat ilmuwan Administrasi Negara Indonesia dengan posisi sebagai Wakil Ketua Bidang Dana. Beliau juga telah menerbitkan banyak makalah penelitian dan buku-buku. Bidang penelitian diminatinya meliputi budaya organisasi, pengembangan organisasi, manajemen sumber daya manusia, kepemimpinan, teori organisasi, manajemen organisasi, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kepemimpinan, dan kepemimpinan organisasi. Dari kegiatan penelitiannya, beliau mendapat 3 hibah penelitian pada tahun 2019 dan 2022 secara berurutan. Untuk memperluas wawasan dan jaringannya, beliau mengikuti banyak seminar dan program pengembangan diri lainnya. Selain itu, beliau juga diundang sebagai pembicara dan narasumber di berbagai seminar atau acara serupa, baik di institusi, swasta maupun negeri. Terakhir, beliau telah menerima berbagai penghargaan
dari berbagai institusi atau kontribusinya di bidang pendidikan, ekonomi, dan sumber daya manusia. Baik, narasumber kita yang ketiga yaitu Dr. Anna Rosmiati, SPD MHUM. Beliau mengenyam pendidikan sarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta 1999, magister di Universitas Gadjah Mada di tahun 2001, doktoral di Universitas Gadjah Mada 2009. Saat ini beliau menjabat sebagai lektor kepala di Institut Seni Indonesia Surakarta. Bidang keahlian beliau adalah bahasa sastra, pendidikan, dan linguistik. Pengalaman beliau sebagai asesor atau reviewer menerbitkan banyak artikel-artikel ilmiah dan melakukan pengabdian dan penelitian masyarakat tentang nilai-nilai pendidikan dan budaya, kreativitas seni budaya, dan analisis struktur wacana, dan masih banyak lagi. Beliau pernah menerima penghargaan Satya Lencana dan Karya Satya. Baik, ibu-ibu sekalian dan rekan-rekan semua, kita akan mulai uh, dialog virtual kali ini. Dengan yang pertama adalah narasumber kita, Profesor Dr. Trianti Nugraheni, MSI. Kami persilahkan, Bu. Mangga. Iya, terima kasih Ibu Emi atas waktunya. Jadi kita akan berbincang selama, saya akan paparkan selama 20 menit dulu ya. Semoga sebelumnya juga selesai begitu. Baik, Eh, saya bisa share screen di sini ya? boleh Bu, mangga silakan. Ya, iya. Izin Prof Mul dan Ibu Ana, saya duluan mendahului senior. Izin Baru Prof. masih hangat. Silakan. Dari topik yang disampaikan, eh, ini saya akan sharing tentang, akan diberi title ini, menggugah jiwa milenial, kearifan lokal dalam seni pertunjukan sebagai fondasi karakter dan etika masa depan. Ini yang kita akan diskusikan ke depan. Eh, Pendidikan karakter menjadi suatu kebutuhan yang mendesak di era modern ini, terutama bagi generasi milenial yang menghadapi kompleksitas dunia digital, globalisasi, terutama perubahan sosial yang begitu cepat. Nah, karakter seperti disiplin, tanggung jawab, empati, dan integritas merupakan fondasi yang penting sebetulnya untuk keberhasilan individu dan kemajuan bangsa. Nah, namun bagaimana membangun karakter itu secara efektif begitu ya? Kearifan lokal merupakan sumber daya budaya yang kaya akan nilai moral dan etika yang telah teruji oleh waktu. Nilai-nilai tersebut tersimpan dalam berbagai bentuk seni tradisional seperti tari, musik, atau ritual masyarakat adat. Seni pertunjukan tradisional misalnya katakanlah ada jaipongan gitu ya dari Jawa Barat, kemudian ada eh, hadrah dari Lampung, kemudian ada tari saman dari Aceh. Eh, Bentuk-bentuk pertunjukan ini tidak hanya menyajikan estetika, tetapi juga nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat diadaptasi oleh generasi milenial. Sebagaimana diungkap eh, bahwa kearifan lokal adalah modal sosial yang mampu menjadi pondasi karakter kuat bagi generasi muda agar tidak kehilangan jati diri dalam era globalisasi. Nah, di tengah derasnya pengaruh budaya asing dan modernisasi, penting pendidikan karakter untuk kembali memanfaatkan kearifan lokal sebagai bahan pembelajaran. Nah, seni pertunjukan tradisional yang syarat dengan nilai filosofis dan etis dapat menjadi rujukan atau media yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai karakter secara kontekstual dan menyenangkan gitu ya, bagi generasi milenial yang biasanya lebih visual dan aktif. Nah, ada beberapa rujukan teori yang bisa digunakan untuk menganalisis kearifan lokal ini.
Di sini ada beberapa, tapi di antaranya ada tiga, ada etnopedagogi, ada etnokoreologi, dan ada etnomusikologi. Nah, untuk etnopedagogi adalah pendekatan pendidikan yang memanfaatkan budaya lokal sebagai media pembelajaran. Karena etnopedagogi menempatkan budaya sebagai sumber pembelajaran untuk membentuk identitas dan karakter peserta didik. Jadi melalui kearifan lokal, siswa tidak hanya belajar nilai-nilai moral, tetapi juga memahami konteks sosial budaya masyarakat penyangganya. Sehingga karakter yang dibangun lebih kuat dan otentik tentu saja ya. Kemudian dengan etnokoreologi. Etnokoreologi mempelajari tari tradisional sebagai ekspresi budaya yang syarat makna. Misalnya di tari Jaipongan bukan hanya dinamis, energik begitu, tapi dia di dalamnya ada nilai-nilai kebersamaan, gotong royong dalam masyarakat gitu ya. Jadi studi etnokoreologi ini membantu mengidentifikasi pola gerak dan simbol yang mengandung pesan moral bagi generasi milenial. Nah, sementara itu etnomusikologi mengkaji musik tradisional sebagai bagian dari identitas budaya. Musik, misalnya musik yang ada pada tari Saman dengan ritme yang cepat dan sinkronisasi yang tinggi antar penariknya itu melatih kedisiplinan, kerjasama, dan konsentrasi gitu. Jadi dalam hal ini musik bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga media pendidikan karakter yang efektif, khususnya untuk milenial yang cenderung responsif terhadap audiovisual. Nah, dengan integrasi ketiga disiplin ilmu tersebut, kearifan lokal dalam seni pertunjukan dapat dianalisis dan selanjutnya diimplementasikan sebagai media pembelajaran karakter yang holistik dan kontekstual. Nah, bagaimana penerapannya? Nah, misalnya ini ada beberapa contoh, misalnya ada studi kasus di Tari Hadrah Lampung, gitu ya. Ada beberapa nilai edukatif yang ada di dalam Tari Hadrah Lampung ini. Nah, dari beberapa nilai edukatif ini kita ambil ada tiga, misalnya ada tiga nilai edukatif yang kita ambil. Misalnya ini ada tiga nilai toleransi, tanggung jawab, dan percaya diri. Bagaimana kita menetapkan toleransi itu ada di mana? Toleransi ini didapatkan dari teks gerak culuk hormat. Kemudian tentang tanggung jawab ini kita bisa lihat melalui gerak culuk nahan. Dan kemudian percaya diri ini bisa kita lihat dari gerak laju lompat. Nah, adapun artinya bagaimana toleransi itu diterapkan ke nilai-nilai toleransi itu ada, itu bagaimana menghormati perbedaan, melatih empati. Kemudian tentang tanggung jawab itu bagaimana kontrol diri dan bagaimana komitmen sosial itu dibangun. Nah, tentang percaya diri, bagaimana ekspresi diri dan kepemimpinan itu dibangun begitu. Nah, ini untuk ya pengambilan tiga nilai utama dari 8 nilai edukatif dari Tari Hadrah Lampung ini bukan untuk kepentingan pedagogis, tetapi juga strategi dalam konteks pembentukan karakter masa kini. Ketiga nilai tersebut merupakan modal begitu untuk pembangunan kepribadian generasi muda
yang bertanggung jawab, berjiwa sosial, dan memiliki keberanian untuk tampil dan berkarya. Dalam implementasinya, seni pertunjukan seperti tari hadrah harus diposisikan bukan sekadar sebagai hiburan atau warisan budaya, melainkan sebagai media pembelajaran karakter berbasis kearifan lokal yang integratif. Dengan demikian, pendidikan seni tidak hanya membangun keterampilan estetis, tetapi juga kepribadian yang tangguh, adaptif, dan bermoral. Nah, eh, di tari saman misalnya. Untuk tari saman pun, kalau kita lihat, tari saman ini adalah tari yang sangat luar biasa, memerlukan kebersamaan, kekompakan, begitu ya. Jadi geraknya cepat, ritmiknya luar biasa, ada perubahan tempo, berbagai ritmik dengan perubahan tempo yang luar biasa, tetapi tetap harmoni. Nah, dalam aktivitas tari saman ini dibangun ada nilai kerjasama, disiplin kolektif, dan komunikasi nonverbal tentu saja. Nah, jadi diharapkan dengan melalui tari saman ini, paling tidak ada 3 nilai ini yang tumbuh baik dari sisi pelakunya maupun dari sisi apresiatornya tentu saja. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal yang terkandung dalam seni pertunjukan tradisional ini merupakan sumber pembelajaran untuk pembentukan karakter dan etika yang sangat potensial bagi generasi milenial melalui pendekatan etnopedagogi, etnokoreologi, dan etnomusikologi. Nilai-nilai karakter seperti disiplin, solidaritas, keberanian, spiritualitas dapat diidentifikasi dan kemudian diterapkan dalam pendidikan. Studi kasus pada tari Jaipongan tadi, hadrah, Lampung, kemudian Saman, ini telah membuktikan bahwa seni pertunjukan ini mampu membentuk karakter milenial secara efektif, sekaligus memperkuat jati diri dan identitas budaya bangsa di era globalisasi. Jadi dari pendapat ini penting juga bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas budaya untuk bisa mengintegrasikan seni pertunjukan tradisional dalam kurikulum pendidikan karakter, serta mendukung pelestariannya dengan pendekatan yang menarik, inovatif, tentu saja yang relevan dengan kebutuhan zaman. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan, tapi kita nanti bisa elaborasi lebih atau diskusikan lebih banyak saat diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Tri. Dan selanjutnya kita akan panggilkan narasumber kita yang kedua, yaitu Profesor Dr. Mulyaningsi MSI. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya, Bu host. Selamat siang, Prof. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Sampai. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu perkenannya hari ini kita berkumpul ya di forum CSI yang sangat saya rindukan. Jarang sekali ya dengan episode yang awal saya alhamdulillah mengikuti sampai ke 3 ini. Amazing ya, luar biasa ini ya. Semangat ya, Prof. Semangat terus untuk senior-senior saya ya. Prof Endang Catur, kemudian Prof Yudi, Prof Ana, Prof Ike, and so on lah ya. Yang disebutkan, kemudian Prof Sri, oke, juga kepada
soulmate saya nih, Prof. Tri, juga host, dan Bu Dokter Ana. Ya, kita nanti Terima sama-sama. kasih, Prof. Juga alhamdulillah teman saya nih sudah hadir dari Garut. Ya, ada Bu Dokter Susniwati. Terima kasih atas kehadirannya untuk kita sama-sama di dalam virtual ini. Ibu-ibu cantik yang saya banggakan, tidak banyak tadi yang akan saya sharing kali ya, sharingkan mengenai tema ini. Tadi sudah dikupas tuntas sampai dari mana asal gitu ya. Yang namanya kearifan lokal itu bisa membangun sebuah pondasi. Saya sangat-sangat dengarnya juga singkat tapi menakjubkan ya. Ternyata seni itu, gerak apapun itu mengandung kearifan lokal dan sebuah apa ya, karakteristik dari jiwa ya. Kebayang kalau orang yang memahami satu tarian itu udah keren banget ya secara karakter begitu ya. Saya hanya pengagum saja, Bu. Mbak, saya hanya pengagum saja. Dan alhamdulillah saya bisa bergabung di sini walaupun konten saya tidak di seni ya, tapi saya memiliki keinginan dan penikmat seni begitu ya. Karena orang tua saya termasuk juga salah satunya orang yang memiliki jiwa seni yang tinggi di pada masanya begitu ya yang lalu. Baik, ibu-ibu sekalian, ini tema yang menurut saya cukup apa ya, kearifan lokal sebagai pondasi karakter dan etika generasi milenial. Betul ya. Milenial ini sekarang sudah menghadap ke generasi Gen Z, Mbak Emi ya. Jadi kebayang ini sudah terlalu ada rentang waktu yang cukup panjang bagi seorang milenial untuk bisa menerapkan kearifan lokal ini. Ya, mungkin Bu Emi milenial bukan nih? Yang Milenial, sekiranya Bu. ya sekiranya lahir Transisi. tapi saya sedikit menjurus nih ke generasi Gen Z nih ya. Nih Ya, gambarnya kayak SMP begitu ya. Kalau mereka berpose begini, kalau saya berpose yang cantik ya, Mbak Emi ya. Kayak tidak mau kelihatan karakter yang tidak jelek-jeleknya begitu ya. jaim ya, Prof. Ya, Prof ya. Jadi sekarang tuh orang memperlihatkan justru kejelekan itu lebih cantik seolah-olah begitu ya. Nah, ini sebuah perubahan menurut saya, perubahan dari paradigma pendidikan karakter begitu ya. Apakah mereka suka, apa mereka hobi, apa mereka punya literasi lain, atau mereka tidak punya wawasan tentang ini gitu ya. Karena setiap community itu biasanya ada trennya begitu ya. Waktu zaman saya kan trennya pakai cut bray gitu ya Bu ya. Wah, sepatu itu sampai setengah 30 senti, 30 senti ya haknya. Wah, gaya begitu kayak Nur Ella begitu ya. Itu kearifan lokal. Nah, ini satu hal yang menurut saya harus kita amati, dan ini harus peran pendidikan karakter itu sangat penting sekali. Untuk apa? Untuk tadi menurut Prof. Tri itu yang jangan sampai kehilangan gitu ya karakteristik lokal kita itu ya. Tadi melalui seni salah satunya. Tapi orang yang tidak mengerti seni hanya menciptakan apa seperti saya menikmati keindahan saja gitu. Padahal dari satu gerak samaan itu ada maknanya ya. Kalau ini saya sebuah saya kebahagiaan dan kebanggaan bisa bergabung di CSI ini. Jadi saya menambah wawasan begitu ya, yang menurut secara knowledge saya sangat nol sekali tentang ini ya. Makanya saya sangat-sangat senang sekali bergabung di sini. Nah, kalau rentang seperti ini ibu-ibu sekalian, kearifan lokal ini bagaimana mungkin bisa begitu ya? Orang memiliki seni, ya, tapi bagaimana implementasi terhadap karakter ini? Nah, ini satu pertanyaan. Apalagi dengan adanya revolusi industri gitu ya. Jadi kalau orang kapan sih melihat gerak saman? Kapan? Terus bagaimana mereka bisa tahunya? Ya gitu ya. Terus bagaimana biar kita bisa tahu
hubungan keluarga itu sangat baik antara ibu dan anak, itu penting begitu ya. Karena apa? Mereka sekarang terkikis dengan adanya hal-hal yang pengaruh tadi, bukan hanya globalisasi, tetapi juga revolusi industri. Di mana revolusi industri ini mengikis berbagai karakter begitu ya. Kita paham sebelum revolusi industri 5 itu ada 4.0. Bagaimana manusia itu mengalami stressing yang tinggi ya. Lupa akan jati diri. Karena apa? Mereka merasa tersaing dengan teknologi, tidak bisa mengikuti ya. Kemudian yang 5.0 apalagi COVID, orang sudah ada dispacing, ada apa-apa, ada batas berkerumun, ada batas bersapa, ada batas berkumpul, ada batas bagaimana mereka cek Sunda mana teh sharing gitu ya, ngobrol dengan cekakak cekikik makan dan sebagainya, itu dibatasi semuanya. Akhirnya menjadi sebuah regulasi ya Bu ya, menjadi aturan yang memang akhirnya lama-lama itu terbiasa. Nah ini salah satu persoalan menurut saya, persoalan yang memang alangkah pentingnya ini bagaimana implementasi pendidikan karakter ini kepada milenial, apalagi Gen Z ya, adik-adik kita lah ya. Mereka betul-betul sudah bermain dengan AI. Jadi yang jelek teh bagaimana sih jati diri kita jelek? Nggak mau gitu ya. Terus bagaimana saya ingin selalu cantik. Jadi karakter kita sebagai manusia seutuhnya itu sudah hilang. Jati diri kita itu sudah terkikis gitu ya. Nampi sayana, kemudian berserah diri, ikhlas, itu sudah sulit terada di dalam karakter ini gitu. Nah ini menurut saya bisa menjadi sebuah kesalahan besar kalau tidak kita mengupayakan bagaimana solusi untuk generasi milenial dan Gen Z ke depan. Nah, judul ini sangat-sangat penting sekali. Jadi bagaimana kita membangun fondasi karakter ini begitu ya. Yang semua sudah tidak asli lagi begitu ya Bu ya. Mbak, kalau lihat media sosial ini benar enggak ya? Usia yang 70 bisa jadi 18 tahun, gimana bisa begitu ya? Kan itu dampaknya sangat-sangat sekali signifikan. Bukan hanya untuk diri yang bersangkutan, juga community. Ya. Nah, ini persoalan menurut saya pribadi. Jadi SDM ini harus seperti apa sih pondasinya? Ya. Dari beberapa kajian, penelitian juga memang kita harus punya basic, ya. Makanya basic salah satu yang kebetulan saya kaji adalah kearifan lokal. Dari segi communication-nya, dari segi attitude, dari segi pola pikir, dari segi bersosialisasi, itu memang harus berbasis kearifan lokal, begitu ya. Walaupun AI sudah menguasai dunia, SDM sudah masif begitu ya. Seperti mohon maaf Bu, kalau kita menginformasikan sesuatu sudah pakai AI, udah bahasa teknologi ya. Bahasa kitanya coba ahli bahasa kan sudah hilang ya. Kehasannya sudah hilang. Nah, ini akhirnya orang mudah sekali gitu ya. Bukan saya antipati dengan AI, saya sangat terbantu dengan AI. Tapi ini untuk pondasi karakter kita, ini bisa ke manipulatif. Ya. Semua bisa mudah-mudahan nanti pendidikan karakter bisa menyentuh itu ya. Bagaimana keaslian dari karakter kita sebagai manusia dengan tidak mengindahkan, jadi sangat memperhatikan teknologi itu penting ya. Nah, makanya kearifan lokal ini merupakan pengetahuan dan nilai tradisional, betul kata tadi Prof. Tria, saya setuju, yang memainkan peranan penting dalam membentuk karakter dan etika individu di masyarakat. Ya masyarakat itu berbagai komunitas lah ya. Jadi sehingga keasliannya itu mana sih? Jadi jangan hanya punten orang seni di seni aja atuh.
ayo kita sama-sama ya. Di teknologi juga dimanapun bahwa kita memiliki jati diri gitulah ya. Nanti lama-lama betul dulu ada lupa saya mengatakan nanti abad sekian jati diri kita akan hilang. Nah, ini sepertinya kalau saya mengamati ini yang bisa mendorong kenapa itu terjadi. Jadi kearifan lokal itu tadi betul setuju warisan. Tapi bukan masa lalu aja begitu. Yang hanya disimpan, dilihat, didengar. Tetapi harus jadi sebuah pedoman yang relevan gitu, Bu. Ya. Yang relevan untuk apa? Ya menghadapi tantangan ini gitu, ya. Saya kebetulan baru dari Malaysia nih, Bu, ya, beberapa minggu. Malaysia juga terkikis dengan ini. Jadi anak kecil itu sudah banyak utangnya karena melalui teknologi. Jadi dia lupa, begitu kan anak mah tidak boleh berutang di mana-mana orang tua, artinya dari mana dia punya penghasilan bayar dan sebagainya. Kemudian juga mereka sudah lupa bagaimana untuk menjadi anak yang baik begitu ya. Karena apa? Mereka dengan gadget terus begitu. Ibu datang, bapak datang, no sehela, apalagi suntangan begitu ya. Tapi selamat wilujeng enjing, jauh sekali ya. Selamat pagi bapak ibu, makan bersama berdoa itu sudah sulit sekali. Ya mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Karena saya yakin dengan kearifan lokal yang kita miliki dari berbagai pengetahuan begitu dari berbagai sisi, berbagai sudut pandang, ini akan membentuk sebuah kekuatan. Bagaimana generasi-generasi milenial ataupun generasi Gen Z ke depan itu tidak hilang jati dirinya gitu ya. Jadi saya sangat setuju, makanya sekarang bagaimana tari saman itu di open, dibuka, diiris begitu ya Bu. Gerakan ini memiliki ini, gerakan ini memiliki. Kalau dulu saya ingat kalau sholat tuh ada maknanya ini untuk ini orang tua ngasih tahu, makanya kamu harus begini nanti sehat begitu ya, bangun pagi nanti seperti ini gitu ya. Ada banyak istilah lah kearifan lokal. Jadi kita tetap mengandalkan bagaimana nilai-nilai itu bisa tumbuh gitu dalam diri kita walaupun pengetahuan dan sebagainya kan sudah bisa berjalan. Nggak apa-apa, nggak usah ke kantor, nanti aja absennya jam 10 siang kan kita pakai IT kan gitu ya. Bangun teh jam 8 ya, enggak, bangunnya harus jam 5 begitu ya. Nah ini kan mengikis juga. Nah jadi saya sangat setuju dan salut ya, kita harus bagaimana kearifan lokal ini harus menjadi sebagai komodasi karakter. Tentu tadi yang disampaikan Prof. Tri itu betul, pendidikan ini sebagai kunci membentuk pribadi yang baik, berkualitas, selain menguasai materi akademik, dia juga memperhatikan pengembangan karakter moral individunya. Gitu ya. Jadi soal sisi akademiknya oke. Tapi bagaimana orangnya pintar pun kabalinger cenanya sore itu mah. Jadi pintar itu harus pintar aja. Dulu kan kalau orang jalma mah cager jeung bager wes ya, tambah singer gitu. Selama dia cager baik bener terus bager ke orang lain, kemudian pas tambah lagi singer sudah oke gitu, excellent ya. Nah ini nilai-nilai kecil sering diucapkan di dalam keluarga dan itu memang. Kalau sekarang ada nggak Bu yang begitu? Kan udah jarang. Hanya nanya, naon singer teh? Apa sih Mbak singer gitu kan? Kalau ini kan sampai apa sih? Nah, kemungkinan ini adalah suatu hal yang memang harus dikibarkan ya karakter ini ya Bu ya. Pendidikan di dalam pendidikan. Jadi memang pendidikan inilah yang membentuk bagaimana pentingnya sebuah karakter ini. Jadi melalui pendidikan ya sebagai pendekatan proses pembelajaran. Jadi memang saya sangat setuju sekali bagaimana fokus pembentukan nilai tadi. Jadi bukan informasi saja, bagaimana nilai-nilai itu diimplementasikan. Kemudian sikap perilaku kepada individu sehingga membentuk pribadi tadi yang bertanggung jawab. Kan kalau dari satu kearifan lokal itu misalnya tadi seni aja, tari itu sudah include ya. Kalau diimplementasikan pada diri kita udah nggak perlu lagi kita belajar yang lain. Ya, nah, itu saya bukan orang seni sudah amazing banget ya tadi kalau ini teh begini akan membentuk disiplin, membentuk ini.
Nah sekarang apa orang muda paham nggak milenial begitu? Kan bahwa serempak kan susah saman itu ya. Saya lihat aja liar, tapi kok nggak tertukar gitu tangan gitu dengan geraknya. Dan itu kan sebuah fokus pendidikan gitu ya. Kemudian juga mengajarkan individu bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan, betul. Jadi community lingkungan itu sangat-sangat sekali mendukung faktor utama bagaimana membentuk karakter fondasi tadi. Makanya ada tadi milenial, Gen Z dan sebagainya karena mereka memiliki kayak saya kan kolonial ya. Kolonial. Jadi sudah 16 tahun ke atas tuh kolonial, tapi itu namanya kearifan lokal tuh nerap itu sampai hari ini begitu ya. Saya sampai udah bergeser banget ya. Saya harus memahami juga ya karena milenial kan beda era, Gen Z beda era, tapi kearifan lokal itu harus tidak mengenal era begitu ya. Warisan zaman dulu tetapi harus diterapkan di dalam fondasi karakter pendidikan kita ini ya melalui kearifan lokal. Nah ini sedikit juga bagaimana tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Tri bahwa untuk menghadapi globalisasi itu kearifan lokal berfungsi sebagai filter budaya. Jadi kan kalau filter itu akan melihat ya, oh kok ibu saya, kakak saya begini, kok saya begini. Pasti ada sesuatu yang beda begitu ya. Dan keluarga pun community tadi tidak membiarkan itu berlalu begitu. Biarin aja dia zamannya begitu, ya enggak juga begitu ya menurut saya. Jadi harus terintegrasi dengan moral yang ada di dalam community itu begitu ya menurut saya. Nah ini juga penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berbasis nilai lokal melalui kurikulum formal dapat meningkatkan kesadaran etika. Jadi memang kearifan lokal itu kalau menjadi pondasi sebuah karakter sekarang ke depan harus melalui kurikulum ya. Ekstrakurikulum, kesadaran ya, etika dan peserta didik juga karakter. Jadi ini harus ada basis daripada perencanaan begitu Bu. Nggak mungkin tiba-tiba begitu, tapi harus di-planningkan ya, diatur begitu di dalam ke sendi-sendi ya salah satunya pendidikan lah ya. Nah ini hasil penelitian beberapa tentang kearifan lokal. Kemudian tantangan yang dihadapi dalam pelestarian budaya lokal di era digital juga dibahas bersama dengan strategi inovatif untuk mengintegrasi nilai-nilai tersebut ke dalam pendidikan dan saya kayak tadi lah. Saya pernah melihat bagaimana penari kontemporer ya. Bahwa itu tuh gabungan zaman saya dengan zaman sekarang begitu ya. Saya sampai melongo, kok bisa gitu orang seni bikin begitu ya, keren karena memang udah apa dia udah ahlinya di sana. Kalau saya kan nggak bisa cuma menikmati. Oh iya ya, oh iya ya. Oh zaman dulu misalnya ada si apa Timun Mas. Gini Timun Masnya sekarang begini ya. Kan anak-anak juga film apa Jumbo, apa film Jumbo itu kan ternyata nilai-nilainya nilai bagaimana kehidupan itu harus kuat bagi seorang individu begitu ya. Tapi dinikmati oleh anak-anak sekarang melalui kartun begitu ya. Padahal itu karakter lokal, kearifan lokal menurut saya begitu ya. Bagaimana kita itu harus hidup satu saat akan ditinggal, tidak ada orang, berarti kan harus stuck lah. Kemudian sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat penting begitu ya. Untuk relevansi kearifan lokal membentuk karakter generasi mendatang. Nah ini maksud saya tadi. Jadi tidak serta-merta kita ajak community begitu. Masyarakat, sekolah, atau keluarga aja. Jadi itu harus ada. Kalau misalnya ini tidak ya menurut penelitian ini akan terputus begitu Bu. Terputus. Jadi memang kayak momen ini teh harusnya orang paham ya, tahu begitu, mengerti begitu ya, bahwa melalui keilmuan seni, keilmuan karakter kearifan lokal itu bisa membangun milenial digital dan sebagainya begitu ya. Ini momen-momen penting ini dan strategik untuk bagaimana membangun fondasi karakteristik kearifan lokal untuk generasi milenial. Menurut saya sih, terima kasih saya sudah terlibat di dalamnya, Ibu. Kemudian fokusnya ini tadi sudah disampaikan sih ya. Ya salah satu kan sekarang tadi sampai orang ada mengatakan ya orang luar negeri
kok perempuan Indonesia tuh jelek-jelek di fotonya katanya. Kadang-kadang nungelela, matanya yang melotot, jadi kecantikannya tuh hilang. Apakah trennya begitu, begitu ya? Apa kita membiarkan dia jeleknya tuh keluar kan? Kalau saya selalu kalau lihat fotonya jelek ya jangan diekspos lah ya, begitu ya. Nah, itu salah satu bagaimana pendidikan mereka itu, apakah mereka sengaja atau ingin inovatif, sensasi atau bagaimana? Tapi kan itu menjadi brand image ya, brand image bahwa perempuan Indonesia itu jelek-jelek begitu ya. Ya itu saya baca di media ya. Betul itu Melinia contohnya ya. Yang begitu saya kira apa perlu disupport atau tidak begitu dari keluarga, dari masyarakat ya. Jadi kan sekarang mah netizen itu nomor 1 penguasa. Ini gimana masih lama? Sebentar lagi. 5 menit lagi, Prof. Aduh, oke, sampai cepet-cepet aja nih ya. Nah, jadi bagaimana rekonstruksinya, bagaimana membangunnya ya, mau tidak mau kita harus mengadopsi kebutuhan dari revolusi industri ini ya. Seperti sekarang misalnya 6.0 itu AI, tapi kita harus ada regulasinya. Bagaimana pemerintah, komunitas, masyarakat ini memberikan rambu-rambu begitu ya. Misalnya kalau yang begini yang manyun tidak boleh ada di sini misalnya begitu ya, kan dulu begitu ya waktu saya kecil, kamu nggak boleh kalau kamu begini harus pakai baju putih, kalau SD ini baju ini gitu kan, ini ada aturan begitu. Nah ini akan dijadikan sebuah kearifan begitu, sebuah sesuatu yang terdekat oleh kita dan diterapkan di lingkungan kita begitu. Jadi kita nggak jauh-jauh lah menerapkan sesuatu yang mohon maaf ya gaya mereka nggak bisa inovatif sih oke. Dan ini didukung oleh itu tadi regulasi negara dan komunitas. Jadi ini merupakan feedback ya, feedback kolaborasi antara kita mau tidak mau akan mengikuti revolusi industri ini, perubahan paradigma ini termasuk pada kaum milenial dan Gen Z ke depan. Tapi juga kita tidak bisa harus mentransformasi kita itu secepat mungkin aturan-aturan ini dibuat ke dalam kaum milenial ini melalui kearifan lokal ya. Ada dulu istilahnya teulin, tepaksin, teulin. Nah, jadi ngerti bahwa ini wajib begitu ya. Dan yang terakhir ini sedikit gambarnya ini. Jadi dari beberapa komponen penting karakter, di dalamnya ada contoh kearifan lokal. Kalau Sunda, kebetulan saya Sundanis, ada sili simbe. Artinya sili simbe setiap kegiatan, apapun itu yang terbaru, inovatif, harus ada berbagi yang nilainya positif. Jadi harus ada nanti transformasi regulasi itu misalnya. Kemudian sili asi, sili asuh. Jadi selalu harus membuat selalu kebaikan. Gitu. Kemudian juga kalau sudah dinilai pengetahuan, keterampilan sosial, pembentukan identitas, keterlibatan pun harus sama-sama berbagi begitu Pak. Nah Bu, Mbak, inilah yang disebut dengan Fondasi SDM Milenial Indonesia. Saya kira ini dan akhirnya tentu akan menghasilkan satu bentuk feedback ya. Nah, dengan mereka belajar hanya literasi IT, hidup di sebuah komunitas yang tidak pasti, tapi akan diimbangi dengan kasih sayang, akan diimbangi dengan peran, berbeda peran di dalam keluarga sebagai anak, sebagai ibu. Kan mereka merasakan sama-sama sarendek saigel saboba sapayan, jadi sama-sama suka, sama-sama sedih begitu ya. Nanti mereka menjadi sebuah keluarga yang baik, itu akan tertransformasi ke generasi milenial yang inovatif dan sebagainya, tentu akan menghasilkan juga nilai positif yang berbasis knowledge. Inilah yang nanti akan membangun kehidupan mereka lebih bagus lagi. Saya kira ini yang harus diwaspadai dan ditransformasikan dalam bagaimana membentuk generasi. Nah ini terakhir ini Panginten tah, ujung-ujung nama keluarga tuh nomor 1.
Sekarang bagaimana kita masa orang pakai gadget, tapi ibu bapaknya bercanda, tidak terlibat, tidak mungkin. Minimal dia punya literasi keluarga yang positif dan membangun sebuah karakter ke depan, visi misi daripada individu itu bisa tercapai. Sehingga itu hatur nuhun hapunten kakiranganana, saya hanya sharing saja, mungkin kamana kamandi, tapi yang namanya pendidikan seni yang berbagai karamenya tadi Prof. Tri dan nanti Bu Dr. Ana yang bisa menjelaskan lebih rinci lagi. Terima kasih. Hapunten sedaya kalpatan hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Mul, itu menarik sekali ya karena menyempurnakan dari materi pertama Prof. Tri. Yang pertama yaitu kearifan lokal sebagai fondasi karakter dari sudut pandang seni pertunjukan dan ketradisionalan. Sedangkan Prof. Mul itu lebih ke teknologi, digitalisasi, dan dunia global. Nah, coba kita dengarkan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Dr. Anna Rosmiati, SPD MHUM, yang akan memaparkan materinya. Seperti apakah atau kedua-duanya kah? Mari kita panggil Mbak Ana, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Emi, karena masih muda saya panggil Mbak Emi aja ya. Mohon izin Terima kasih. Prof. Trianti dan Prof. Mul, nggih. Saya izin share dulu terkait dengan tema kearifan lokal sebagai pondasi karakter dan etika generasi milenial. Saya akan mencoba memaparkan kondisi generasi milenial pada sekarang ini ya. Langsung saja pada pendahuluan di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, pembentukan karakter generasi milenial Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Nilai luhur bangsa terancam tergerus oleh budaya global yang masuk tanpa filter. Kearifan lokal hadir untuk membimbing generasi milenial agar tetap memiliki jati diri dan berakar pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Meskipun hidup di era digital yang serba cepat, generasi kita berada di persimpangan antara tradisi leluhur dan modernitas global yang menawarkan berbagai kemudahan, namun juga menjadi tantangan identitas untuk saat ini. Kemudian bagaimana kita akan memahamkan kearifan lokal Indonesia ini melalui anak-anak kita semua yang sekarang ini sedang dalam masa transisi kalau saya mengatakan ya, karena perubahan teknologi yang cepat sekali itu kemudian memaksa anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang hari ini itu generasi yang lebih individual begitu ya, berteman dengan gadget ya, artinya dia susah untuk berinteraksi dengan orang lain, lebih senang pada dunianya sendiri begitu. Kearifan lokal merupakan nilai, norma, dan tradisi dari masa setempat yang diwariskan secara turun-menurun menjadi panduan hidup dan identitas komunitas. Kemudian sebetulnya bisa diarahkan, bagaimana kita mencoba anak-anak kita itu dikembalikan ke semula, artinya anak-anak kita bisa diajak bergotong royong, bermusyawarah untuk mufakat, kemudian diajarkan toleransi antar umat beragama. Kemudian tadi sudah disinggung oleh Prof. Mul, bagaimana anak-anak kita tahu tentang tata krama dan pergaulan sosial itu merupakan salah satu bentuk filter kita yang nyata berdasarkan pada kearifan lokal budaya Indonesia. Selama ini anak-anak kita mungkin tata kramanya sudah berbeda jauh pada waktu kita dulu, ya. Anak-anak lebih cenderung sekarang serba praktis, serba yang istilahnya kalau kita nasihati itu udah simpel aja lah begitu. Itu yang terjadi sekarang ini. Kemudian sebagai penuntun moral, anak-anak juga artinya kita bertanggung jawab bagaimana membentuk anak-anak kita itu menjadi generasi yang betul-betul yang tahu tata krama, tahu nilai kesopanan begitu.
Kemudian tantangan generasi milenial Indonesia saat ini adanya globalisasi budaya, di mana terpaan budaya asing yang masuk tanpa filter, kemudian melalui media sosial dan internet menciptakan homogenasi budaya global. Selain itu ada ketergantungan digital, ya, yang ini sulit sekali dilawan. Interaksi sosial yang semakin virtual mengurangi kesempatan untuk mempraktikkan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan nyata. Kemudian ada eh, individualisme. Menurunnya semangat kebersamaan dan meningkatnya sikap individualistis yang bertentangan dengan nilai gotong royong. Kemudian ada degradasi tradisi, menurunnya penghargaan terhadap tradisi dan adat istiadat yang dianggap kuno atau tidak relevan dengan kehidupan modern. Oke. Apalagi ketika eh, semisal kita mengajak anak-anak kita generasi sekarang ini, ayo melihat ada pertunjukan begitu, ada tarian begitu. Tentu anak-anak lebih senang sekarang melihat konser daripada melihat sebuah pertunjukan tradisi yang dimana itu harusnya diperkenalkan dan juga diuri-uri oleh kita semua. Tantangan-tantangan ini mengakibatkan terjadinya krisis identitas dan degradasi moral yang perlu diatasi dengan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai filter budaya. Kemudian tentunya kita akan mencari solusi supaya anak-anak eh, kembali mencintai budaya-budaya kita, ya. Permainan tradisional misalnya, meskipun ini sangat sulit, tetapi nanti mungkin bisa mas dalam permainan yang lebih modern. Seperti halnya dulu kita masih ada, kalau di Jawa itu ada gobak sodor, mungkin bagi yang tidak di Jawa, tidak tahu nih permainan gobak sodor, atau mungkin dengan istilah yang berbeda, mungkin di Sunda mungkin berbeda nih Prof Mul, tapi kalau di tengah itu ada istilah namanya gobak sodor, ada engklek itu ya. Itu dari permainan itu sebetulnya bisa mengajarkan kita bekerja sama. Bekerja sama, kemudian juga anak-anak memiliki strategi bagaimana supaya permainan itu dia menang begitu ya. Dan juga mengajarkan pada generasi muda kita itu untuk sportif. Ketika dalam sebuah permainan itu kalah menang itu hal yang biasa. Karena saat ini generasi, kalau kita sebut generasi kita itu generasi muda itu generasi stroberi, ya. Ada yang menyatakan generasi stroberi gampang lembek, nih. Artinya ada sedikit masalah begitu langsung shock, langsung down, dan itu terjadi di lingkungan kita, ya. Jadi anak-anak cepat sekali merasa putus asa karena mungkin kita salah mendidik, kita mempersiapkan dia selalu menjadi pemenang, ya. Jadi apa-apa harus menjadi nomor satu. Ketika dia berada di urutan tidak nomor satu, dia merasa sudah sangat apa ya, sudah sangat putus asa, terpukul lah. Inilah yang harus selalu kita tanamkan pada anak-anak, baik anak-anak kita sendiri atau mahasiswa kita, bahwa kita harus belajar tidak harus menjadi yang pertama, tetapi sebuah eh, sebuah permainan, pertandingan ataupun kompetisi itu nomor satu iya, tetapi tentunya semua menjadi pemenang. Itu yang seringkali saya tekankan pada anak-anak saya sendiri, nih, agar dia apa itu memahami bahwa dia memang boleh untuk berkompetisi, tetapi harus siap ketika dia itu tidak menjadi orang nomor satu, begitu. Karena pengalaman saya sendiri ketika suatu saat malam-malam ditelepon begitu, kebetulan anak saya ada kuliah di luar kota begitu, telepon jam setengah dua itu kan agak kaget juga ya, ada apa begitu ya. Ternyata hanya cerita begitu. Kok nilai saya ada yang B- begitu. Kurang begitu. Saya jawab, tidak apa-apa. Kamu kan sudah berusaha. Nanti bisa kamu melakukan perbaikan begitu. Tapi rupanya eh, mudah saya menyampaikan itu begitu. Artinya kok bisa ya nilai saya Lah itulah saya mencoba introspeksi evaluasi. Berarti selama ini
saya masih salah dalam mendidik anak-anak begitu. Nah, kemudian tentunya kita punya strategi juga. Bagaimana kita strategi itu kita implementasikan di dalam integrasi nilai kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan formal dan informal. Kemudian juga di dalam tarian lagu daerah, permainan tradisional, dan cerita rakyat dalam format digital yang menarik. Pemanfaatan media sosial untuk mempopulerkan konten budaya lokal, penyelenggaraan festival budaya yang mengakomodasi partisipasi aktif generasi muda. Saat ini kebetulan saya di program Sains Komunikasi Visual, jadi mahasiswa-mahasiswa kami itu di dalam tugas akhirnya, baik skripsi, karya, begitu, justru mengangkat tema-tema yang masih berbasis kearifan lokal dengan mengangkat misalnya tema tentang cerita rakyat nanti di dalam apa itu format digital yang menarik begitu ya. Itu yang kami upayakan dalam rangka juga melestarikan tradisi budaya kita. Kemudian dampak kearifan lokal pada karakter milenial itu yang pertama bisa peningkatan rasa bangga. Generasi milenial yang aktif terlibat dalam kegiatan berbasis kearifan lokal menunjukkan peningkatan kebanggaan terhadap identitas nasional. Jadi ketika misalnya pada upacara 17 Agustus biasanya kami di perguruan tinggi kami memakai busana daerah itu. Jadi dibebaskan silahkan menggunakan pakaian daerah. Terlihat dari situ apa ada rasa kebanggaan ya, meskipun tidak harus dari memakai Jawa begitu, tapi terlihat sekali mereka bangga dengan budaya di Indonesia yang beraneka ragam. Kemudian perbaikan pada keterampilan sosial. Remaja yang mempraktikkan nilai gotong royong memiliki kemampuan berkolaborasi dan empati yang lebih baik. Dan ini sudah mulai pudar, ya. Saya mengamati ketika terjadi permasalahan, misalnya di lingkungan kampus saja, ada mahasiswa yang sedang ada masalah, mungkin hanya sebagian saja yang memiliki simpati maupun empati. Terkadang lebih cenderung pada sifat egonya yang lebih muncul daripada simpati kepada temannya ketika sedang dalam sebuah persoalan. Kemudian ada ketahanan moral milenial dengan pemahaman mendalam tentang kearifan lokal menunjukkan ketahanan yang lebih baik menghadapi dilema etika di era digital. Kemudian ini yang perlu kita tanamkan adanya toleransi antar budaya, pemahaman terhadap kearifan lokal sendiri meningkatkan apresiasi terhadap keragaman budaya Indonesia secara keseluruhan. Kemudian ada integritas kearifan lokal dalam mendidik karakter, menghasilkan generasi yang berimbang, memiliki identitas kuat, namun tetap terbuka pada perkembangan global. Gitu. Oke, kesimpulannya, mari kita manfaatkan kekayaan kearifan lokal Indonesia sebagai pondasi pendidikan karakter generasi milenial yang tangguh menghadapi arus globalisasi. Keluarga, pendidik, dan masyarakat perlu berkolaborasi dalam menciptakan ekosistem yang mendukung internalisasi nilai-nilai kearifan pada generasi digital. Milenial Indonesia hebat adalah generasi yang mampu mengambil yang terbaik dari kemajuan global tanpa kehilangan budaya dan identitas nasional. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Eni selaku Terima moderator. kasih Mbak Ana. Terima kasih. Terima kasih, bagus sekali. Dari Mbak Ana kita bisa menarik kesimpulan bahwa kearifan lokal merupakan himpunan nilai norma dan pengetahuan yang terbentuk dan teruji dalam praktik budaya suatu komunitas sepanjang sejarah. Dan nilai-nilai ini tercermin dalam tata kelakuan, tata laku, baru etika, adab, yang berdasarkan dari adat istiadat. Dan termasuk juga seni pertunjukan. Baik, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Mungkin dari ibu-ibu sekalian atau rekan-rekan yang ada di YouTube, masuk YouTube nggak ya ini? boleh bertanya, boleh ketiga-tiganya ditanya ya. Silakan buat ibu-ibu sekalian
Kalau belum ada yang bertanya, saya yang akan bertanya kepada ketiga narasumber. Penasaran juga nih Bu, penasaran. Nah, ada program KDM nih Bu, yang katanya berdasarkan kearifan lokal nih, anak-anak dimasukkan ke barak ya. Terus selama berapa hari tuh? Sebulan apa 2 bulan ya? Saya kurang tahu tuh waktunya. Dan ketika dikembalikan ke orang tua, justru anak itu tidak mau hidup dengan orang tua dan keluarganya, malah minta kembali lagi ke barak. Nah, itu seperti apa kira-kira? Silakan dijawab kepada ketiga narasumber. Menarik nih, karena ada yang pro dan kontra kan ya Bu ya. Silakan dari Prof. Tri boleh, dari Prof. Mul dulu, atau dari Mbak Ana dulu boleh. Prof Mul mangga, senior. Mangga, kita diskusi rame-rame aja ya. Kalau Bakia senior siap. Sudah sore Bu. Tentu aja Boleh siap. Silakan Prof. Mul dulu, boleh deh. Boleh, kan saya sudah ditunjuk sama yang terbaru. Mau Bu Dokter Ana mau? Boleh siapa aja boleh. Boleh. Nggih. Oh iya. Nggih, nggih, matur nuwun Prof. Mul, nggih, kesempatannya. Jadi programnya Bupati dari Bandung, nggih. Gubernur Gubernur. Jawa nggih, nggih. Barat. Itu sebetulnya luar biasa ya. Artinya bagaimana Kan kalau saya saya jalan melihat orang Jawa Barat gitu. Jawa Barat. Bagaimana mengembalikan kembali ya anak-anak Iya, kita anak-anak misalnya ke yang sedang keluarga. anak-anak kita yang kemarin mungkin disiplinnya nggih, itu kurang Betul. karena kebetulan sekarang mungkin seperti nggak usah Jawa aja. Mungkin saya juga bukan tipe yang orang tua itu kalau bikin salah kemudian kita melakukan hukuman yang fisik Ya, gitu nggih. Jadi cenderung kita banyak banyak apa ya agak lunak begitu ya. Jadi ketika memang ada semacam treat seperti itu, kalau saya kok juga setuju ya. Artinya anak-anak dikembalikan kembali, nggih. Apa yang kemarin tidak benar itu, kemudian dia dididik untuk belajar disiplin, dididik untuk bahwa dunia ini keras begitu ya. Jadi tidak generasi yang katakanlah generasi yang sama begitu. Dan saya lihat di media massa itu ternyata justru mereka itu berterima kasih, nggih. Orang tuanya berterima kasih. Meskipun di awal mau masuk itu haru ya, artinya ya, sampai nangis-nangis terpengeh-pengeh. gitu. Tapi setelah selesai dididik, ternyata malah tidak mau pulang ke orang tua. Ya, Berarti betul. didikan itu kan berhasil Ya, sebetulnya. Terlepas dari nanti ada pro kontra, nggih, dianggap itu melanggar melanggar hak apa ya anak-anak. HAM dan sebagainya. Tapi tentunya di dalam mendidik itu kan ada aturannya, aturan-aturan yang tentunya masih memanusiakannya. Kalau saya sih setuju aja itu artinya itu menjadi salah satu eh, cara pondasi kita itu untuk tetap generasi milenial itu tidak jauh jauh ke hal yang salah begitu ya. Begitu Prof. Mul, mungkin itu sedikit saja dari saya. Mungkin kira-kira Baik, di Surakarta baik. mau meniru KDM gitu. Kira-kira Mbak Ana gubernurnya, gubernur apa-apa ya Surakarta? Wali Ya, kota. oh wali Nggih. kota. Wali kota. Iya. Apa kira-kira ada program menuju ke sana nggak di Surakarta? Karena wali kotanya baru ya, saya belum terlalu Oh, baru aja kemarin mungkin dilantik. Tapi program-programnya sudah bagus, eh, bagus. Nggih, untuk nggih. kearifan lokal dan ke anak-anak muda sekarang gimana itu sekarang Mbak Ana di Surakarta? Kalau di Surakarta masih kental ya. Jadi setiap hampir setiap hari di balai kota itu ada apa ya? Ada pertunjukan, ada tarian, malah ada kuliner tradisional. Jadi balai kota itu open begitu. Yang dulu dipagar itu sekarang udah nggak ada pagarnya. Jadi masyarakat itu Antusiasnya, memanfaatkan iya antusias, untuk antusias ini. anak-anak yang gen strawberry yang tadi yang katanya dari luar bagus, tapi di dalam lembek itu kira-kira antusiasnya untuk nonton wayang, nonton tarian itu gimana Mbak Ana kalau di Surakarta? Kalau saya lihat penuh ya, entah tujuannya nonton wayang, Ah, apa, tetapi di situ kulinernya lengkap sih. Kebetulan saya ada anak saya yang masih di Solo itu izin begitu, mau kemana ke balai kota. Oh, saya senang gitu. Oh, mau lihat wayang, mau lihat tarian gitu. Ya, sekaligus mau jajan
jajan juga begitu. Itu kulinernya Bagus banyak. ya. Nah, itu mungkin salah satu cara menarik nggih, Ya. menarik generasi muda itu kalau malam minggu sekali nggih itu. Monggo Betul. kalau tindak Solo nanti saya dereke nggih. Oke, Sip, Prof. Terima Nggih, kasih sip. Prof. Mbak Ana. Nggih. Baik, Nggih. silakan ini Mbak yang Eni orang silahkan nanti. Jawa Nggih. Barat, yang dari Jawa Barat. Prof Mul, Mangga, silakan. mangga. Ya, Sedikit Menteri. saja ya. Kamu dulu coba. Ya, saya sharing aja begitu Ya. ya. Pertama untuk tadi Bu Dokter Ada betul, saya pun ke Kediri itu di wilayah-wilayah tertentu sama. Jadi membangun kearifan lokal karena apa ya, Simpang 5 gitu karena besan saya orang Kediri, saya malam-malam juga sampai makan nasi jagung rasanya gimana begitu ya. Sampai nah terus apa namanya khas-khas mereka karena saya memang salah satu kali kalau pergi tuh khas mereka daerah itu apa begitu itu kan pengetahuan ya. Jadi saya merasakan begini rasanya saya makan nasi jagung gitu ya. Walaupun saya pernah mengalami tapi jagungnya nggak ditumbuk terus makannya sama asin naon begitu ya. Kebayang orang tua gitu seperti itu gitu ya. Walaupun saya bukan dari orang kaya dulu ya merasakan tapi jagungnya tidak dijadi nasi, jagung saja begitu ya. Saya pernah makan juga waktu masa kecil pada saat ya tahun 60-an kan bisa dibayangkan ya kehidupan saya itu. Ya Benar-benar. alhamdulillah jadi juga sekolah S3 begitu makan nasi jagung. Mantap. Jadi ini suatu kehebatan kan bagaimana komunitas keluarga itu membangun sedemikian rupa ya ketangguhan keluarga dan saya kalau melihat dari program-program Jawa Barat ini cukup bagus. Selain juga membangun komunitas juga lokal. Ya. Jadi wilayah lokal seperti desa-desa itu karena dari desa itulah muncul kearifan lokal. Ya, jadi di setiap kabupaten, termasuk misalnya Bupati Garut juga sama. Programnya itu ke sekian puluh desa untuk dibiayai seperti apa gitu. Nah, kebetulan bukan promosi ya, saya informasi saja. Boleh ya, boleh ya. Prof, nggak apa-apa. Jadi di prodi saya pun sama. Ini adalah administrasi publik yang berbasis administrasi pembangunan pemerintahan pedesaan S3-nya. Jadi khusus nanti melahirkan dokter-dokter desa itu di kami begitu ya. Nah ini satu kenapa berpikir begitu karena memang bagaimana ini sudah terpikir oleh kita kebangkitan sebuah kearifan lokal itu punten bukan di kota. Ya. Tapi di daerah di mana mohon maaf persoalan mungkin tidak terlalu heterogen ya Prof Tria. Jadi masih berbasis berbasis pertanian, kehidupannya, kemudian sederhana. Ini masih bisa dibangun begitu ya. Jadi jelas sekali bahwa kearifan lokal itu harus dibangun melalui komunitas yang ada di sebuah lokal yang jelas begitu. Tapi Itu gimana sih. Prof? Kalau misalnya banyak orang desanya pada pergi ke kota, Itu yang masyarakatnya jadi ada apa-apa. persoalannya, Mbak Emi itu. Jadi sekarang program itu bagaimana menarik nih si desa itu not the same, sarua kedasami, sareng kota. Jadi dibangun semua unsur, apakah itu wisatanya, apakah itu tata kelola pemerintahannya, apakah ekonomi politik ya, kemudian juga budayanya itu dibangun menjadi sebuah kolaborasi. Ya, alhamdulillah ini yang sudah dicanangkan oleh DKM relevan dengan Ungiga dan saya kearifan lokal begitunya menisomse nggak apa-apa dari sini namanya juga forum akademik ya. Nah ini jadi memang harus dari desa Bu, dari desa. Jadi memang di desa itu mohon maaf ya kalau kita pengabdian KKN super hebat sekali mereka masih welcome. Cuman tadi peradaban inilah media sosial inilah yang mengikis community ini begitu. Makanya kebutuhan community ini harus ada di desa begitu. Begitu ceritanya. Jadi program KDM itu selama ada membetulkan SDM-nya begitu. Harus memiliki basis kearifan lokal.
begitu ya. Makanya dia tidak pilih-pilih sumber daya manusia. Semua harus direvisi begitu. Kalau di skripsi mahnya, kalau di tesis harus diperbaiki dari berbagai kalangan begitu. Jadi tidak melihat strata apa. Nah, itulah sebuah regulasi, Bu. Menurut saya tadi ini regulasi, Prof, ya teman-teman yang harus memang dikawinkan dengan community tadi. Mungkin nanti bagiannya Prof Tri ya, Bu Dokter Ana tuh bagaimana edukasinya begitu. Kalau lokalnya ya oke lah, saya bisa kasih gitu ya. Lokalnya bagaimana harus dia ber-IT, kan orang muda juga nggak mau atau nggak ber-IT desanya. Ya, Iya, betul. nggak mungkin nggak mengerti dunia luar ya, harus ada dong teknologi yang bisa membangun Ya. brand image desa melalui pengetahuan-pengetahuan mereka yang relevan dengan lingkungannya, community. Saya kira itu. Kalau saya sangat setuju sekali karena beliau gubernur saya ya. Saya KTP sih. Iya, kedua programnya relevan dengan program kami. Sangat cengli, tapi mohon maaf belum kenal begitu ya. Sama Prof. Saya juga Jadi setuju dengan program lewat KTP. virtual inilah, walaupun beberapa termasuk Bu Dokter Ana ya, Bu Mbak Emi, Prof Tri ya bisa informasi begitu. Jadi bukan promosi ya, bahwa memang Jawa Barat sedang ke sana begitu. Konsepnya begitu. Jadi akademisinya disiapkan, komunitinya disiapkan, semua infrastrukturnya dibetulkan begitu. Saya kira itu mangga bedang Prof Tri yang mau menambahkan. Silakan Prof. Orang Jawa Barat juga ya, Bu Emi, orang Jawa Barat juga ya. Iya, KTP Bandung Bu, cuma kerja di Samarinda. Oh, penyimak dan pengagum. Bangga. Bangga, Prof. Tri. Terima kasih. Iya, menarik dan tambah ramai nih karena pertanyaannya juga ramai ya. Iya. Hal yang viral begitu. Ya. Saya juga baru tahu belum lama ini ke Solo. Padahal kalau tahu begitu mampir ke Bu Dokter Ana ya. Dokter Ana ya. Nanti diantar. Ayo berjalan-jalan. Nanti kita sama-sama Makan Prof Mul. kuliner ya, siap. Dia nanti berkabar Ke mawon. Makassar siap. Ayo Prof. saya jemput ya. Iya, Emi. Iya, memang itu beberapa waktu lalu juga saya tuh sempat perjalanan menuju Solo, mampir ke apa? Mana ya saya tuh lupa namanya. Gombong, sempat mampir ke Gombong. Itu yang ditanyakan program itu juga, program itu luar biasa ya. Tapi memang kita bisa merasakan dampaknya seperti apa gitu ya. Tadi sudah disebutkan oleh Prof. Ana dan Prof. Mul, ini selaku orang Jawa Barat, kita boleh bangga ya Prof. Mul ya. Kita boleh bangga bahwa itu memang bisa kena dan berdampak positif begitu. Memang betul kalau Pak Dedi itu memang begitu concern dengan kearifan lokal gitu. Dengan UPI kita sudah sempat berkolaborasi bahkan ya. Dulu beliau itu juga sempat membuat apa namanya bergerilya dalam tanda petik, membuat kantong-kantong budaya di masyarakat. Jadi hal itu menjadi cikal bakal atau pilot projectnya begitu kira-kira untuk ditularkan ke beberapa daerah. Dan ini kalau tadi Prof Mul sebutkan bahwa fasilitatornya itu disiapkan dulu, baik di kalangan apa, di komunitas apa itu dibangun dulu begitu ya. Ini tampaknya kan spiritnya KDM ini semacam pembiasaan mungkin ya Prof Mul ya. Iya, betul. Dan Bu Dokter Ana tadi disebutkan mulai dari keluarga ataupun dari komunitas gitu. Bagaimana pembiasaan itu menjadi satu hal yang akhirnya orang tuh rindu gitu, Betul. rindu dan selalu ingin memiliki itu begitu. Dan kalau kami dari UPI itu dari tahun 98 sebetulnya kami pernah membuat satu paket pembelajaran seni tradisi begitu kira-kira. Pembelajaran seni tradisi untuk siswa di sekolah menengah begitu. Dulu pernah juga implementasi ke Solo
Bu Ana, dulu pernah kita implementasi juga ke Solo, salah satu sekolah yang di Muhammadiyah juga, begitu. Oh, di SMA dia atau Saya lupa, ada di SD, ada di SMP-nya begitu. Oh, di Tapi Beda. tahun kapan gitu ya? Wah, kayaknya sebelum 2000 kayaknya, Oh, Bu Dokter Ana. Jadi karena dulu kami memang prihatin tentang bahwa tradisi itu dianggap hal yang kuno begitu. Hmm. Ya, Biasanya anggapannya betul ya, Prof. ya, Ana, Mbak Emi itu. generasi Tradisi itu sekarang kuno, itu mah sangat, ya kuno, usang, kemudian ya, rumit gitu. ya, betul. Itu kalau tadi dikatakan saya lupa lagi, Prof Mul atau Bu Dokter Ana tadi yang menyebutkan bahwa anak-anak atau Mbak Emi malah yang anak-anak itu sekarang cenderung simple, praktis gitu ya. Anak. Memang betul sekali, memang betul sekali seperti Ya, itu. ngomongnya Jadi instan. betul, jadi ada kesenjangan. Yes. Ada kesenjangan antara anak milenial, Gen Z, atau mungkin Yes, Alpha sekarang betul, ini, Prof. ya dengan tradisi gitu. Tetapi kalau kita lihat bahwa tradisi itu sebagai sumber sumber daya yang sebetulnya sangat potensial untuk diangkat. Jadi kita coba angkat waktu itu, kita dari tim P4 SEUP namanya itu mengambil spirit esensi gitu. Jadi kita menjemput gitu. Seperti KDM menjemput, jadi kita juga menjemput anak begitu. Menjemput anak dari dunianya. Hmm. Artinya dari tradisi itu, misalnya di sini ada teteh saya nih, ada Teh Lilis di Hmm. sini. Nah, ini juga orang pertunjukan soalnya. Ya, Nah, misalnya betul. Jadi kami pernah mencoba misalnya ada pembelajaran tari topeng. Ini ada topeng Cirebon, mungkin Prof Mul tahu topeng Cirebon, Bu Dokter Ana ini topeng Cirebon ini ya topeng lah, gitu, tari topeng. Jadi artinya kita belajar tentang karakter, misalnya begitu ya. Jadi kami waktu itu mengkemas topeng ini esensi karakter yang kita ambil. Hmm. Jadi bagaimana kita mempelajari karakter itu lewat topeng. Nah, misalnya Prof Mul ini orangnya seperti apa ya? Kalau kita lihat dari bentuk bibir pada saat tersenyum, nah begitu Prof. Kemudian menyenangkan ya, Prof. Gak iya, apa-apa, saya modelnya gak apa-apa. iya, biar kontekstual Prof. Iya, siap-siap. Maaf izin Ibu senior. Senang, senang, senang. Iya, Itu iya, wawasan buat saya. Oke. betul. Atau misalnya kita lihat dari apa, misalnya secara fisionomi mungkin dari garis alis, kemudian tulang pipi, kemudian dari bentuk ini gitu. Kita lihat dari topengnya dulu gitu. Tapi kita bawa waktu itu bukan topeng Cirebonnya dulu, tetapi topeng yang mereka tahu gitu. Atau bisa jadi anak sebelahnya. Jadi coba kita lihat sebelahnya begitu. Hmm. Sebelah kita atau apa teman duduk kita di bangku sebelah seperti apa coba analisis. Kamu mengatakan dia ramah dari apanya? Oh, dari gerak bibirnya misalnya yang ke atas misalnya dia senyum lebar senyumnya gitu. Artinya kalau lebar senyumnya itu salah satu indikator bahwa dia itu ramah. Nah, kita dengan mempelajari fisionomi ini kita sebetulnya sedang belajar tentang karakter seseorang. Hmm. Jadi esensi karakter itu yang kita bawa. Begitu. Nah, setelah itu baru kita maju lagi dari topeng. Nah, kira-kira kalau Prof Mul itu sedang tertawa, seperti apakah gerak apa tubuhnya gitu. Oh, Gesturnya ternyata ya. dia bergerak ke kanan, ke kiri dan sebagainya gitu. Ya. Itu luapan ekspresi yang keluar dari gestur tubuh begitu. Coba kalau melangkah kira-kira saya pikir kalau Bu Dokter Ana melangkah dengan Prof Mul dan saya mungkin akan Beda. atau Mbak Emi kayaknya lebih cepat kami ya Prof. Mbak Ana itu dari cara bertuturnya gitu kayaknya saya jadi manggil Mbak Ana ya. Apa, Bro? Agak Anak lebih sama muda Prof. ya Bu Dokter. Itu Hmm. tampaknya dia lembut begitu kan saat berbicara gitu, lembut dengan tempo yang agak pelan gitu. Ini analisis dari
intonasi suara, kemudian kecepatan itu. Oh, kira-kira mungkin begini langkahnya, segini dan sebagainya. Itu salah satu pengalaman yang sangat bermanfaat untuk anak-anak untuk saling memahami. Bagaimana memahami karakter itu. Itu mulai dari dia dan temannya. Kemudian baru lihat ke topeng. Nah, akhirnya kita baru setelah mereka paham bagaimana cara memahami karakter secara utuh, mulai dari kepala, muka, badan, tangan, gitu, kaki, dan dia bergerak sana kemari seperti apa, itu baru kita bawa dia, kita dekatkan ke topeng Cirebon. Ternyata itu berhasil, Prof. Jadi Pengamatan. anak-anak itu lebih bersemangat begitu. Hmm. Nah, tentang desa dan kota, saya menanggapi yang Prof Mul tadi, apa bahwa memang eh, waktu di UMS itu saya ngajarnya malah kalau di UMS bagus gitu ya, karena di kota. Hmm. Ya, itu dibandingkan dengan ada satu sekolah yang ada di agak ke gunung itu, Bu Dokter Ana. Saya lupa lagi daerahnya di mana gitu. Agak ini muridnya hanya sedikit dan mereka saat kami berikan hal ini, mereka malu. Itu nyumput apa bersembunyi. Saat disuruh ke depan tuh bersembunyi, Mbak Emi. Jadi Kenapa? bersembunyinya tuh di bawah meja. Kenapa Ya, sampai kayak gitu, Prof? ya, Sampai mereka sebelum. untuk mengungkapkan, mengekspresikan, misalnya bagaimana teman kamu coba ketawa, tapi versi teman kamu dengan Oh, itu dia nggak mau, terus nyumput, apa bersembunyi gitu di bawah meja. Nah, artinya ini kita perlu bangun kepercayaan diri ke mereka. Jadi titik depannya ayo maju ke depan, depannya kita ubah, depannya di bawah meja. Jadi gurunya ikut nyumput. Jadi aplikan kami itu ikut ada di bawah meja. Kita jadi ngobrol di bawah meja karena cuma berlima jadi aman gitu ya. Jadi 30 ya pusing betul. juga. Ya, ya Betul, akhirnya persuasif. ya betul. Alhamdulillah. Dan kemudian misalnya ada di sini Prof di dekat UPI di agak bawah di Geger Kalong ini ada satu sekolah swasta yang memang luar biasa. Nah, mereka itu nuakalnya gitu ya. Mungkin bukan nakal ya. Kata-kata yang bagus mungkin kreatif gitu ya. Kreatif. iya, Kreatif. Nah, kreatif. kemudian waktu itu kita mengajarkan tentang musik, tentang interval gitu. Nah, tentang interval mereka saat itu malah gebrak meja. Balik, balik ya. Balik itu kasar itu Bu Dokter Ana kalau di Sunda itu balik, bruk, 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 bruk gitu. Balik, balik, balik gitu. Terus, aduh gimana nih caranya? Coba kita, ya sebentar. Kalau mau pulang, berarti ikuti ibu dulu. Terus kita bermain-main bunyi. Misalnya main interval, balik, 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 bruk, 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 bruk gitu. Boleh pakai begitu gitu. Terus akhirnya mereka niruin gitu. Balik, terus kita naikin lagi nadanya. Balik. Mereka bisa jawabnya. Interval nadanya itu pas. Jadi mereka bisa membuat akhirnya eh, emang pulang mau apa ya, tapi dengan bahasa kasar namanya Prof Mul, balik lek naon gitu. Nah, betul. Terus makan Bu, ya, oke. Kalau Nah, begitu balik, balik, makan, oke. Kita sambung itunya begitu ya. gitu. Balik, balik, makan, brok, 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 tinggiin lagi gitu. Mereka bisa nyaut itu. Dan akhirnya terbangun satu apa ya, satu chemistry mungkin ya, chemistry dari situ. Mereka bisa jadi disiplin, jadi terarah gitu dengan hanya bermain bunyi misalnya, atau tadi dengan bermain karakter. Akhirnya mereka digiring untuk masuk ke konteks yang sebenarnya. Nah, konteks yang sebenarnya dari interval tadi sebetulnya kita ingin membelajarkan tentang interval salah satu instrumen tradisi sebetulnya. Nah, kemudian yang karakter tadi kita bawa ke topeng Cirebon. Baru mereka masuk di atmosfer yang diharapkan gitu. Artinya mesti ada satu strategi gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman yang kami lakukan. Ada satu strategi yang implementatif, yang nyata, tapi harus menjadi jembatan, mengantarkan dulu gitu.
kalau di pendidikan, dan kami yakin kalau itu dilakukan di pendidikan, nah KDM aja itu kan hanya beberapa waktu ya. Tapi Ya. kalau ini dilakukan satu semester, setiap minggu begitu. Ini ya semoga anak-anak akan jadi apa eh, ketagihan positif, ketagihan positif begitu. Jadi kalau misalnya mereka apa? Kalau tadi ada KDM tidak mau pulang dan sebagainya. Waktu saya ke Solo itu tahun berapa? Waktu itu saya masih sedang hamil anak bungsu saya, anak bungsu saya, Bu Dokter Ana. Jadi itu alhamdulillah begitu. Mereka tuh nggak mau kita tinggal. Padahal kita waktu itu hanya 1 minggu Hmm. menyertai mereka gitu. Dan mereka terus pulang itu dibekelin apa disangoni ya, Oh iya, disangoni, oleh-oleh. disangoni macam-macam Bu Dokter Ana. Jadi Iya. ada yang ngasih pernik-pernik apa gitu ya, macam-macam bikin. Ya Allah, jadi saya terharu juga. Artinya chemistry itu bisa dibangun bila ada pembiasaan satu hal. Nah, kalau di kami di UPI itu kita mengambil esensi seni tradisi itu apa, kemudian esensi itu kita kemas dengan metode tertentu, model tertentu, baru mereka di eh, tahap selanjutnya masuk ke seninya gitu. Itu boleh izin sedikit lagi ya. Ini Boleh, maaf saya boleh. agak Mangga, panjang. masih banyak waktunya, Prof. Aman, Iya, aman. itu ya, misalnya tentang paket-paket yang kami buat begitu ya, yang UPI buat dari tahun 98 sampai 2008. Kita punya beberapa paket seni tradisi, ada topeng Cirebon, kemudian ada tari piring dari Sumatera, kemudian ada tari Bali juga gitu. Jadi esensinya yang kita ambil. Nah, yang kedua ini ada eh, contoh yang sebetulnya sekarang ini ada beberapa konsep ini kami terapkan juga di beberapa apa anak-anak yang sedang menyusun tugas akhir, baik itu S1, S2 gitu ya. Itu diterapkan juga. Misalnya ada komunitas Jawara Squad namanya Prof Mul. Ini ada di Subang. Hmm. Di Subang tuh agak ke atas ya, Prof Mul ya, 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 Bu ya, ya. Dokter Anak. Subang dari lebih atas dari UPI. Ciater. Ya, Subang. Ciater. Ya, Ya, Ciater mungkin tahu ya, betul. Bu Dokter Anak Ya, tahu. Budi, Lembang, Ciater, baru Subang. Tuh. Nah, itu urutannya. Urutannya. Ya, betul. Iya, di sana itu ada nama Jawara Squad. Jawara Squad itu eh, dia membina anak-anak nakal ini Prof Mul. Jadi mereka itu anak-anak yang mohon maaf ada broken home begitu ya. Ada itu terus ya seperti itulah karakter awalnya. Kemudian ada salah satu lulusan ISBI ini Bu Emi, Bu Oh ya, ya siapa? yang ya betul. Saya lupa namanya tapi eh, nanti kalau ingat saya sampaikan. Jadi dia itu melatih anak-anak itu mendekati ya tadi menjemput dia dari dunianya, diajak latihan, kemudian latihannya itu tadinya semacam apa ya, olah tubuh begitu. Nah, akhirnya mereka sampai membuat tari secara bersama begitu tarian. Luar biasa. Itu saya melihat ya, ada anak-anak tuh ada yang tinggi, jadi dari sisi umur itu macam-macam beragam, kemudian dari tinggi apa tinggi penari itu juga macam-macam, tapi mereka bisa membuat grup itu tampil seperti utuh. Jadi kita nggak lihat lagi yang tinggi kenapa di situ, yang kecil kenapa di situ. Mereka semua diperankan proporsional sekali. Jadi itu blend sekali gitu. Eh, buat garapan itu. Kenapa begitu? Karena mereka berproses bersama, Betul, membuat karya itu bersama-sama. Dan dari proses itu, saya merinding ini cerita sambil merinding ya. Kalau lihat, bayang, Prof. ya betul. Jadi akhirnya anak-anak itu jadi anak-anak yang luar biasa. Hmm. Perubahan signifikan yang tadi disampaikan oleh Bu Dr. Ana tadi ya, perubahan di masing-masing itu, jadi apa? Sangat nyata
perubahannya dari yang susah diatur, jadi sekarang mau mengatur justru mau mengatur teman-temannya dan mereka bisa memposisikan itu dengan luar biasa. Mereka bisa tahu disiplin, toleransinya tinggi antar teman begitu. Jadi itu luar biasa. Itu KDM yang apa ya misalnya versi versi Subang ya, versi Subang. Kak Dedi juga punya rumah di Subang itu Pak Dedi itu. Ya, jadi hal-hal itu eh, sebetulnya KDM itu juga representasi dari Jawa Barat sudah seperti itu ya Prof Mul ya. Ya, Jawa Barat alhamdulillah begitu ya. Sudah amin. seperti itu. Ya, semoga ini juga saya berharapnya malah orang sekarang ada juga yang berharap tuh bawa aja ke Bara KDM gitu ya malah malah ada yang berharap Ya, Ada media juga supaya sosial suaminya juga yang nakal. Ayo, suami-suami yang nakal oh masuk ke bawah aja, Pak DM. iya iya Kan ada Bu lagi betul rame. iya betul iya jadi itu apa? Jadi ikon ya. Iya, betul betul. Betul, iya Jadi jadi ikon. itu program yang apa ya? Menurut saya itu program yang sukses ya untuk betul mendidik anak-anak yang motoran. Biasa biasa saya kan tinggal di Antapani nih Bu. Biasa anak-anak tuh motoran di depan Hmm. jalan tuh udah ada ngumpul-ngumpul di tempat vape. Sejak ada programnya KDM harus berangkat sekolah 6:30 pagi. Itu sepi. Jam 9 malam harus ada di rumah, itu udah nggak ada lagi yang ngebut-ngebut. Kadang kan saya ada latihan seni tari juga gitu ya Bu, di luar pulang jam 12 jam 1 gitu. Itu jam 10 udah sepi gitu. Beda banget sama sebelum ada program KDM. iya iya Itu terasa banget di saya Bu. iya iya Aduh betul luar biasa ya. Kan ya beda. Ketika ke Samarinda beda lagi tuh. Jadi, jadi perubahan itu beda banget. Seharusnya ada transformasi ya. iya iya Betul. Kearifan lokal itu sebenarnya di mana-mana ada, ya, Betul, betul. ada. Dan ya, oh ya, siapa tahu ada ibu-ibu yang ingin bertanya nih. Karena saya banyak pertanyaan buat profesor-profesor dan Mbak Ana. Mumpung di dialog nih. Silakan Bu Lilis atau Ibu yang dari Garut ya. Ya, Bu khusus Dokter Susni. Bu Dokter Susni, boleh bertanya apa saja. Nah, gini Bu, kalau saya tuh dari tadi berpikir gini, misalnya nih di rumah kita udah diajarin tata krama, cara makan, cara ngomong, terus pergi ke ngekos nih, ceritanya kuliah ngekos, terus ketemu teman-teman, terus berubah nih kebiasaan. Itu apakah bisa menghilangkan karakter yang sudah kita bawa dari rumah ya? Seperti apa itu kira-kira, Mbak Ana atau Prof. Tri atau Prof. Mul? Jadi yang biasa di rumah makan nggak boleh bunyi, makan nggak boleh ngomong. Lalu ketemu teman-teman di kos makan sambil ngomong sambil ngerokok sambil gitu kan. Nah itu kira-kira kita pasti akan terikut gitu. Nah itu kira-kira gimana ya? Kira-kira akan bisa merubah karakter itu nggak sih Bu? Siapa Kalau dulu? silakan Boleh, Mangga, boleh. Bu Dari Dokter Ana Mangga. Kamu dulu. Oh, Yang saya senior. mah simpel aja. Kembali ya itu kan komunitas ya. iya. Komunitas. Jadi komunitas itu kan sebenarnya terbentuk karena sama-sama kebutuhan. Hmm. Nah, tapi yang jadi fondasi kita itu kan harusnya tidak komunitas. Ya tadi kearifan lokal yang Hmm. sudah tertanam di keluarga itu ya. Jadi seperti sampah juga kan itu harus ditanamkan di keluarga. Hmm. Kenapa di luar negeri kok bisa bersih begitu ya? Di Ya. samping ya komunitasnya sama-sama memiliki jiwa yang ingin bersih begitu ya. Tapi kalau komunitasnya yang ini mau bersih mau enggak akan jadi kayak kita begitu ya. Jadi makanya komunitas itu penting sekali membangun Ngaruh ya. sebuah habit tadi betul kata Prof. Tri itu sangat penting. Jadi kembali lagi harus di komunitasnya tetap harus dibangun, Bu. Dibangun melalui tadi nilai-nilai yang harus ditetapkan gitu ya. Biasanya tapi kalau orang yang sama-sama memiliki nilai yang sama biasanya bersatu.
Iya, nggak itu, Nah, nggak kalau enggak mah berubah. pasti dia udah menghilang, nggak betah begitu ya. Oh ya, Nah, bisa nggak betah jadi. pasti. Wah, lama-lama saya kayaknya nggak nyaman deh di lingkungan ini begitu. Makanya komunitas itu ya tadi perlu dilandasi oleh nilai-nilai yang positif ya. Dari mana mulainya? Dari keluarga gitu lah ya. Jadi ya Walaupun misalnya dia di kos pasti balik kembali ke keluarganya bener baik lagi. lagi. Kembali jadi hanya hanya transit gitu ya, community transit mungkin ya, di mana mereka harus mengikuti kondisi dari komunitas sendiri. Makanya tadi waktu zaman sekarang ini komunitas itu kan macam-macam. Iya, betul, Bu. Tadi didukung oleh kebutuhan esensi dari community itu sendiri kan. Nah, Kenapa ada komunitas duran-duran rambutnya segala macam. duran-duran. Tapi anaknya pas ikut ke sana lama-lama ke rumah lagi, kok kamu bajunya nggak gitu? Kan balik lagi. Iya, Ya, betul, jadi betul. fondasi yang fundamental itu diletak kearifan lokal itu di keluarga gitu loh. Jadi kalau keluarganya kuat, kokoh, dia nggak akan masuk kepada community yang mohon maaf cek agak tidak seikhwan ya, tidak walaupun dia Frekuensi nyaman dan tapi tidak akan nyaman. Ya tadi kayak ibu yang di barak itu kan dia sebenarnya dari kecil itu inginnya mendapat sesuatu yang nyaman gitu ya di keluarga. Bagaimana sentuhan dari ibu, bapak, kebersamaan ya, saling silih asih sesama gitu, sesama adik kakak itu. Tapi kan dia tidak menerima itu gitu kan di keluarganya. Akhirnya dia lari di luar. Di luar ternyata juga tidak sesuai. Karena luar itu lebih komunitas luar kan lebih lebih tidak bagus dibandingkannya. Akhirnya dia masuk ke barak ya jadilah komunitas yang kembali lagi karena memiliki sebuah regulasi tadi yang dibangun berdasarkan nilai-nilai yang sama begitu. Makanya dia betah begitu ya. oh, Jadi pasti kalau yang namanya nggak sama itu balik ke habitnya lagi akan kecuali habitnya sami begitu ya, keluarganya tidak membangun regulasi itu dengan benar fondasi ya, plan kan dia jadi chaos ya, jadi bias saya kemana nih kemana. Nah, yang ya, nyaman betul. dialah nanti yang jadi pondasi dia berkarakter begitu ya. Kenapa dia memiliki karakter komunitas yang baru yang mohon maaf tadi tidak sama ya karena pondasi di keluarga tadi eh, eh, tidak jelas begitu ya, tidak jelas dan tidak kuat regulasinya. Jadi makanya komunitas diikat dengan regulasi, baru bisa tertransformasikan begitu. Baik. Begitu Panginten. Baik, silakan yang lain, Prof. Tri atau Mbak Ana ingin Ye, menambahkan atau berpendapat. ye, boleh. Kalau tadi Prof Mul sudah menyampaikan ya pencegahannya, mungkin saya studi kasus saja ya di anak-anak. Kebetulan karena anak saya itu di luar kota kuliahnya, yang paling kecil aja di rumah begitu. Jadi saya eh, karena tidak bisa mengawasi setiap hari ya tentunya. Itu saya mencoba setiap hari itu saya menyempatkan video call begitu. Artinya saya ngecek aktivitas dia, terutama pada jam-jam ketika dia, mohon maaf nggih, harus sholat, nggih, harus nggih jam-jam dia itu bangun pagi subuh, karena itu bagi saya penting ya. Biasanya kalau sudah di kos itu kadang subuhnya itu bablas begitu. Kalau kuliahnya mungkin masih agak siang nggih. Biasanya itu aku kan mosok ya setiap hari diingatkan karena itu bagian penting begitu biar kamu masih tradisi-tradisi yang di rumah, pembiasaan-pembiasaan yang baik itu tidak hilang begitu karena kebetulan dulu sekolahnya juga di boarding ya jadi saya Hmm, tahu apakah dia masih tetap dengan jam-jamnya pada saat dia masih di sekolah begitu. Kalau kuliah kan sudah sangat berbeda nggih. itu pun juga bergeser Prof ketika eh, dulu belajarnya mungkin di rumah, sekarang pindah dari kafe ke kafe begitu. ya, Terus saya sering cek jam 11, jam 12, jam 1, kok masih di kafe? Ya karena memang ini tugasnya tidak bisa sendiri begitu. Kalau di kos kan tidak boleh mengerjain tugas bareng-bareng karena sistemnya blok. Jadi kami harus belajar bersama dan sebagainya. Tapi Nyun Sewu memang saya agak cerewet nih Prof nggih. Jadi Saya anak-anak itu agak minimal cerewet. cerewet ya. Gitu. Termasuk Nyun Sewu, mungkin mahasiswa pun kadang juga eh, mungkin
Bu Ana kok terlalu begitu ya. Di kelas pun itu masih saya tegur kalau Hmm. eh, cara berpakaiannya, apalagi cara berbicaranya begitu nggih. Kan Ya. sekarang banyak istilah-istilah milenial yang Betul. Ya, agak betul risih betul. ya Mbak. kita dengar di telinga begitu ya. Ya, betul, Mbak. Ya. Kadang loh bicaranya yang sopan atau bicara yang baik. Kadang saya tanya itu artinya apa ya gitu, mesem gitu. Termasuk cara duduk di dalam kelas saja saya kadang risih begitu ketika menerangkan kakinya diangkat begitu ya. Jadi hal-hal kecil itu masih saya tanamkan ke mahasiswa nggih. Atau mungkin karena memang saya tipe ibu yang agak cerewet begitu ya. Termasuk Wajib, kayaknya ibu iya, wajib cerewet datang ya. minta tanda tangan pakai kaos oblong. Anu aja tolong ambilin dulu, pinjam siapa? Begitu. Mau melayani kalau pakai kaos oblong begitu. Nggak. Saya tekankan begitu di fakultas kalau kamu mau minta tanda tangan apapun di pelayanan, kalau kamu pakai Ya, kaos oblong, pinjam cleaning dulu ya, untuk pakai betul. bajunya cleaning nggak apa-apa. Yang penting bukan kaos oblong begitu, nggak. Betul, betul, Itu, Mbak. itu yang saya tekankan ke anak-anak, artinya ke mahasiswa ya. Ya, Artinya apa ya budaya-budaya kita, nggak, adab etika itu eh, terutama di Jawa maupun luar Jawa kan sama ya sebetulnya ya, ya. betul. Itu ketika mulai tergerus oleh modernisasi budaya-budaya yang agak barat yang memang kurang kurang pas di kita itu, saya betul itu maksudnya jadi saya ingatkan begitu nggih. Ya Hmm. mengingatkannya mungkin tidak frontal nggih, pelan-pelan begitu, Ya, tapi lama-lama juga ya sama dengan adab makan itu tadi, Prof. hmm, Mul ngendika itu. Yang betul. kalau makan pakai berbicara tidak di tempatnya Ah, itu ya, benar-benar gemes sama anak-anak itu. betul. Kalau di rumah, ya makan di meja makan begitu. Diupayakan kalau pagi itu tidak mungkin bisa bareng, nggih. Siang lagi kita ketemunya cuma malam itu, cuma bertiga. Ya udah, kita mengusahakan habis maghrib atau habis isya kita ngobrol sebentar sambil makan. Tapi makan dulu, habis baru ngobrol lah itu. Momen-momen kayak gitu tuh semakin langka, Prof. Ketika anak-anak sudah tidak ada di rumah gitu, langka sekali dan itu sebetulnya momen yang baik untuk kita berdiskusi nggih. Itu yang kita lakukan. Termasuk di lingkungan pekerjaan pun saya membiasakan ke teman begitu ke tendik dan sebagainya. Monggo kita berkomunikasi yang baik begitu dijaga eh, apa ya kalau ngomong begitu nggak artinya gojek nggak apa-apa sih tapi kalau pas memang melayani itu dengan bahasa yang baik nggak pernah juga di security itu saya tegur kok security kok tidak sama di bank ya pegawai security di bank itu ramah tamah ya kenapa kok layan Hmm. gitu ada orang datang aja di mainan HP itu benar saya tegur itu nggih. Ya, Ya melayaninya sama itu dengan security di tempat-tempat lain itu karena kita melayani di sini saya pelayanan yang baik itu akan memberikan manfaat yang besar juga bagi lembaga ini kalau sudah ada tamu saja tidak pernah ditanya cuek dengan mainnya terus bagaimana tugasmu itu kan melayani begitu jadi nyun sewu memang saya tipe yang agak cerewet-cerewet untuk terkait dengan komunikasi dan sebagainya. Nah, bagus sekali itu, Mbak Ana. dalam Terakhir, terakhir ke Prof. Tri, silakan Prof. Tri. Gimana Iya, tanggapannya? iya. Terima kasih. Ini tampaknya tadi dari Prof. Mul sudah banyak disampaikan dengan Bu Dr. Ana ya. Kalau saya menggarisbawahi saja mungkin ya. Kalau kita lihat memang upaya untuk penanaman karakter ini tidak mungkin ini oleh tadi disinggung-singgung komunitas oleh Prof. Mul. Jadi bagaimana eh, komunitas yang apa ya istilahnya non formal misalnya. Kemudian ada akademisi yang ada di formal. Kemudian ada KDM misalnya dari pihak pemerintah sebagai komunitas lain juga ya, sebagai pemangku kebijakan. Itu bersinergi komit semuanya dalam pendidikan karakter. Termasuk kita ini sebetulnya sedang diskusi, Ya, sharing pengalaman-pengalaman. Ini cendekiawan perempuan yang apa peduli begitu ya dengan pendidikan karakter. Ini bagus sebetulnya. Kalau hal ini didukung oleh semua aspek yang ada dalam masyarakat, komunitas itu insya Allah mulai dari yang terkecil misalnya dari keluarga gitu, dari
kita mendidik anak kita sendiri, kemudian keluarga dari unit yang terkecil, keluarga kecil, kemudian keluarga besar begitu, dan kemudian di formal itu dikuatkan, kemudian itu ditetapkan, diwajibkan oleh pemerintah atau pemangku kebijakan-kebijakan, itu akan luar biasa. Itu akan bisa terfasilitasi dengan baik tentu saja. Nah, ini kan harapan kita ya, makanya kita juga gelisah, diskusi, sharing. Nah, semoga ini pengalaman yang berharga ini ya Mbak Emi ya, Ya, dari betul. Prof. Mul, dari Bu Dr. Aan gitu. Jadi kegelisahan ini terkumpulkan dan semoga solusi-solusi yang kita temui di yang dalam kehidupan kita itu bisa bisa mengatasi kegelisahan tadi. Karena kalau menurut saya eh, bahwa nilai utama yang dipegang itu. Jadi main value itu biasanya akan susah tergantikan. Kalau Hmm, itu diterapkan di keluarga ya, tadi Prof. ya. Mul ini bilang jadi kalau upaya penguatan itu perlu dilakukan juga. Misalnya penguatan jarak jauh seperti yang dilakukan oleh Bu Dr. Ana itu saya jadi terkagum-kagum, ini luar biasa sekali mengawal mengawal tentang implementasi nilai yang sudah dibentuk di keluarga itu. Tapi memang keluarga adalah pondasi utama. Nah, beruntung bagi keluarga yang bisa membentuk itu. Nah, yang tidak berarti filter yang kedua tentu saja di pendidikan formal itu patut untuk diterapkan. Jadi kalau Bu Dr. Ana menegur lingkungannya gitu untuk tetap pada apa ya rootnya gitu ya, pada norma yang ini, nah itu sebaiknya dilakukan oleh semua orang. Saya yakin ibu-ibu yang di sini pasti termasuk ibu-ibu yang kritis dan agen perubahan lah begitu. Yang Dan cerewet cerewet ya, pasti, Mbak. tidak Ya, populer. betul, betul. Nah, Saya itu sudah juga terbukti. cerewet. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak Emi, Baik, gitu. terima kasih. Terima kasih Profesor Mul, Profesor Tri, Sama. Ibu Dr. Ana. Saya panggil Mbak aja ya, karena masih muda. Oke. Sepertinya waktunya sudah selesai dan Emi akan membacakan ringkasan dari semua materi yang sudah disampaikan. Baik, ringkasannya adalah seni pertunjukan tradisional merupakan media pewarisan nilai-nilai kearifan lokal yang mengandung etika sosial, spiritualitas, dan identitas budaya. Seni ini berperan penting dalam membentuk karakter seperti tanggung jawab, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman. Melalui revitalisasi dan integrasi dalam pendidikan, seni pertunjukan dapat menjadi fondasi etika yang memperkuat generasi muda secara budaya dan moral di tengah arus globalisasi. Kemudian ringkasan materi Prof. Mul dan Mbak Ana, kearifan lokal adalah benteng nilai dan etika dalam menghadapi tantangan era digital. Generasi milenial tidak cukup hanya cakap teknologi, tetapi juga perlu akar budaya dan moralitas yang kuat agar mampu menjadi warga digital yang bijak, toleran, dan bertanggung jawab. Maka mengintegrasikan kearifan lokal dalam pendidikan, budaya populer, dan ruang digital menjadi tugas penting semua pihak untuk membentuk karakter bangsa di masa depan. Baik ibu-ibu dan rekan-rekan semua yang sudah hadir di dialog virtual ke episode ke-33 ini, sebelum saya tutup, saya punya pantun. Burung Iya. pipit ada di sawah. Asik. Oke. Oh, asik. Oke. Burung unggang di Kalimantan Tengah. Asik. Mohon maaf kalau ada salah, namanya juga manusia. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.